Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Sehat semua? Insya Allah, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat. Oke, untuk antisipasi, saya harus menyemprotkan tangan saya ya, dengan hand sanitizer supaya kita mencegah ya virus-virus. Oke, sudah siap? Nah, baik, kalau sudah siap, mari kita berdoa. Selesai. Di pertemuan yang lalu, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang cyber law secara umum, ya, walaupun sudah disinggung kondisi Indonesia seperti apa. Pada kesempatan kali ini akan lebih fokus pada tinjauan cyber law di Indonesia, ya. Bagaimana cyber law di Indonesia. Terus mungkin pertemuan kita kali ini agak membosankan karena akan membahas banyak pasal-pasal seperti mahasiswa fakultas hukum. Tapi tidak mengapa, karena mau tidak mau kita bicara hukum dan etika, terutama bicara hukum di Indonesia. Ya, mau nggak mau kita harus melihat undang-undang yang ada di Indonesia, KUHP, ya, seperti itu. Baik, sudah siap? Mari kita mulai. Oke? Baik, pada perkuliahan kita sebelumnya, kita telah membahas mengenai cyber law secara umum. Nah, pada kali ini saya ingin membahas mengenai cyber law di Indonesia dengan dikaitkan dengan aspek hukumnya. Seperti yang tadi saya kemukakan bahwa kita akan meninjau pasal-pasal yang terkait dengan cyber law. Kita akan meninjau dulu dengan paradigma hukum konvensional, yaitu dengan menggunakan KUHP. Ya. Dengan menggunakan KUHP, sebenarnya bisa juga dikenakan kasus-kasus cybercrime. Contoh, pasal 362 KUHP dapat dikenakan untuk kasus carding. Ya. Jadi di mana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain, kemudian dia juga dapat CCP-nya. Di kartu kredit itu biasanya di belakangnya ada 3 digit, ya, makanya itu juga harus hati-hati yang punya kartu kredit. Jadi nomor kartu kreditnya udah diketahui, CCP-nya kemudian diketahui juga, ya. Jadi walau tidak secara baik, karena nomor kartu diambil dengan menggunakan software misalkan, atau cara hacking, atau software card generator di internet untuk melakukan transaksi di e-commerce. Tentunya nggak mungkin langsung gitu ya, dan ketahuan nantinya CCTV. Nah, setelah dilakukan transaksi, ya akan ada pembayaran dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkannya di bank, ya kan, tadi kan sudah dibayar nih lewat kartu kredit, pembayaran diterima, oke. Kemudian setelah barang dikirim, kemudian berapa hari atau berapa tempo kemudian, maka si penjual ini akan mengklaim atau menagih pembayaran ya ke rekening yang mengeluarkan kartu kredit. Ternyata di banknya ditolak. Kenapa? Karena kartu kreditnya yang pemilik kartu kredit yang sebenarnya tidak pernah melakukan transaksi dan itu telah dilaporkan. Gitu ya. Jadi kalau ada hal terkait dengan kartu kreditnya hilang atau apa, hati-hati, langsung laporkan sehingga bisa diblokir. Jangan sampai udah keburu ini banyak menggunakan transaksi gitu ya. Contoh misalkan ini juga kasus carding juga banyak ya. Selain misalkan hati-hati juga nih
Mungkin Anda tidak melakukan carding, tapi Anda mengendorse suatu produsen yang ternyata melakukan carding. Contoh biasanya di Instagram kan, para selebgram itu suka mengendorse suatu produk. Hati-hati juga itu. Produknya itu bisa jadi melakukan suatu carding untuk menipu ya, atau mengelabui orang. Ya itu juga Anda bisa terlibat. Yang tahun beberapa bulan yang lalu lah, yang Aukarin, kemudian Ruth Stefani itu dipanggil di Polda Jawa Timur ya, terkait dengan ini, carding. Aukarin dan Ruth Stefani tidak melakukan carding, tetapi dia mengendorse ya produsen atau suatu produk gitu ya, misalnya jualan di Instagram, yang ini ada kaitannya dengan kasus carding. Nah ini harus dicermati juga nih, hati-hati. Nah selanjutnya tindak pidana lain, misalkan pasal 378 KUHP, itu bisa kita kenakan untuk kasus-kasus penipuan. Jadi sebenarnya ini masih konvensional ya, tapi bisa diperluas pengertian dan klausulnya ya, karena inti dari pasal ini adalah tentang penipuan di pasal 378 KUHP. Penipuan itu misalkan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu ya web atau IG atau apalah media marketing online ya. Nah kemudian ada orang yang tertarik gitu membeli, lalu mengirimkan uang ya dalam bentuk transfer kah ya, untuk transfer gitu kan, biasanya sudah ditransfer ke yang tadi yang menawarkan barang tersebut ya. Apa yang terjadi? Kenyataannya barangnya nggak ada, padahal uangnya udah masuk transfer, barangnya udah dikirim. Maksudnya barangnya tidak dikirim. Kalaupun dikirim, itu bukan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Ya. Akhir-akhir ini dengan adanya wabah COVID ini, ternyata banyak juga ya, ada aduan-aduan masyarakat ke Kominfo maupun ke polisi tentang penipuan online ini. Jadi dia karena sekarang itu banyak dicari masker dan hand sanitizer, maka banyak orang membeli online karena dijual apotek, toko obat, dan alat kesehatan sudah habis. Sementara di toko online itu ada ya. Mungkin bukan toko online yang marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee ya, tapi toko online yang pribadi gitu, dari IG, dari WA, dari Facebook gitu. Nah, kemudian terjadilah transaksi, artinya pengiriman uang. Sementara barang tidak dikirim, ataupun barang dikirim ternyata lain. Misalkan masker, ternyata masker biasa atau jumlahnya tidak sesuai. Nah, ini bisa tipu ya, penipuan berarti kan. Nah, ini harus dilaporkan seperti ini. Ya. Ini bisa dijerat juga dengan 378, walaupun nanti bisa dengan undang-undang yang spesifik seperti informasi dan transaksi elektronik bisa juga, tetapi maksud saya kita bahas yang secara konvensionalnya bisa nggak gitu ya, aduannya, dan sebenarnya masih bisa seperti ini. Nah selanjutnya adalah pasal 335 KUHP. Ini bisa dikenakan untuk kasus-kasus pengancaman dan pemerasan yang sebenarnya dalam KUHP ya, yang awal atau sampai sekarang ini adalah sebenarnya hukum dengan hukum konvensional sebenarnya. Jadi segala macam pengancaman dan pemerasan itu terkena pasal 335 ini. Tetapi ini juga bisa dikenakan untuk pengancaman dan pemerasan yang dilakukan atau
melalui media-media digital atau media elektronik seperti email. Biasanya dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku tersebut, ya. Biasanya sih motifnya uang, ya, ataupun si korban dipaksa untuk menyerahkan sesuatu barang atau apalah, ya. Jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan bagi calon korbannya. Ini biasanya terjadi karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban, jadi nanti kalau tidak memberikan seperti tuntutan saya, nanti rahasia Anda saya bongkar. Atau sesuatu keselamatannya terancam, begitu ya. Nah, misalnya kan masuk ke email, di mana mungkin email itu segala macam, ya. Di situ juga ada unsur-unsur masih ingat nggak di kuliah ketiga mengenai apa? Kuliah ketiga mengenai apa, masih ingat? Ya, betul. Privasi. Jadi di situ ada privasinya juga. Ya. Ini contoh-contohnya banyak, ya. Contohnya ada masuk email, nanti dia kata-katanya, ya, mungkin akan lihat seperti, ya, di sebelah ini akan dilihat. Nah, ya, bisa dilihat kan? Nah, itu contoh-contohnya seperti tadi, ya. Nah, si pelaku sebenarnya sih belum tentu dia tahu rahasia atau apa, itu hanya ancaman saja sebenarnya. Sehingga membuat orang panik, dan kebetulan kan orang yang betul seperti itu, dia punya cacat, dia punya aib, maka mungkin akan panik sehingga tanpa sadar dia mengikuti si pemeras tadi. Tapi sebenarnya ini bisa dilaporkan. Nah, baik, pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik menggunakan media internet, ya. Walaupun ini sebenarnya pasalnya sebenarnya umum saja, yaitu pencemaran nama baik. Jadi di KUHP itu tidak menjelaskan penggunaan media internetnya. Nah, seperti ini, spesifik seperti ini akan diatur di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi pada dasarnya ini bisa untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik itu macam-macam sebenarnya, ya. Maksudnya beberapa tindakannya atau beberapa aktivitasnya seperti apa gitu, ya. Nanti ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada pencemaran nama baik yang lewat media atau lewat ada gambar atau hanya teks saja, ya. Jadi modusnya dia pelaku menyebarkan ke email kepada teman-teman korban. Jadi suatu cerita yang mungkin tidak benar sebenarnya, atau mengirimkan mail ke suatu grup mailing list sehingga orang mengetahui cerita tidak benar, ya. Orang mengetahui cerita tidak benar, ya. Atau di WhatsApp sebagai macam. Mungkin di grup juga ini harus hati-hati juga, ya, karena nggak semua orang kan bisa sama pengertiannya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan pemilahannya, ya, ada fitnah, ada pencemaran nama baik, itu dari KUHP telah diatur sendiri. Nah, biasanya pasal ini memang dianggap sebagai pasal yang absurd karena nama baik pencemaran. Kadang-kadang batasannya gitu, ya, batasannya kurang begitu jelas. Nah, mungkin kata satu orang itu ini bukan pencemaran, ini hanya sekedar lelucon. Nah, tetapi bagi si
pihak yang lain ini sudah melakukan pencemaran gitu ya. Nah, ini juga mungkin hati-hati. Banyak kasus-kasus seperti biasanya sih para selebritas, pejabat publik ya. Mungkin bisa dilihat ya. Nah, di situ banyak sekali contoh-contoh kasusnya. Kadang-kadang saling lapor, mengadukan balik, yang dilaporkan bahwa ini pencemaran baik dilaporkan lagi gitu, dia mencemarkan nama baik juga, padahal tidak. Mungkin pusing juga kan kalau kayak gitu. Nah, kasus pencemaran nama baik ini ya sebenarnya tidak hanya untuk perseorangan ataupun pejabat publik gitu ya, tetapi bisa antar individu dengan institusi ya. Masih ingat kasus kasus ini? Oke, masih ingat ya. Ini pertama kali jatuh korbannya adalah gara-gara undang informasi transaksi elektronik ya. Ini juga sebenarnya pencemaran nama baik, tapi delik atau pasal yang dikenakan bukan pasal 311, tapi karena sudah ada undang-undang ITE, maka dikenakan pasal undang-undang ITE. Nanti kita bahas ya. Nah, di samping itu juga banyak kasus-kasus yang akhirnya diponis ya, jatuh ponis gara-gara pencemaran nama baik ini ya. Banyak artis yang sudah diponis gitu, mungkin berapa bulan atau hitungannya tahun ya, mungkin tidak terlalu lama sih, tetapi ini ada ponisnya ya. Seperti lihat ini. Nah, itu jadi hati-hatilah dalam hal ini. Nah, selanjutnya apa saja yang bisa menjadi tindak pidana lain yang sebenarnya tidak pakai undang-undang ITE pun masih bisa dikenakan atau dijerat. Itu adalah permainan judi ya, dijerat dengan pasal 303 KUHP ya. Ini sebenarnya tidak spesifik judi online, tetapi di situ tercantum bahwa menjerat tindak pidana perjudian, intinya seperti itu. Nah, ini bisa diperluas ya dengan cara apapun. Maksudnya tindak pidananya kan ini pada awalnya adalah untuk menjerat tindakan perjudian ya, tindak pidana judi ya. Nah, kemudian dengan teknologi internet kemudian secara online ya tetap juga pada esensinya sama judi. Nah, cuma masalahnya ini kalau penyelenggaranya dari Indonesia, karena hukuman yang akan dilakukan berdasarkan lokasi kejadian ya, atau si penyelenggara. Jadi walaupun warga negara asing ya, kalau dia menyelenggarakannya, misalkan servernya, transfernya apa dan lokasinya itu sebenarnya di Indonesia, itu bisa kita tangkap, kita bisa jerat dengan pasal 303 KUHP ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan warga negara asing ya, tetap juga gitu ya. Tetap juga kalau memang dia berada di Indonesia ya dikenakan, karena kan pasti yang pemainnya orang Indonesia, misalkan nanti transfer segala macam pakai rupiah atau pakai mata uang digital lainnya saat ini sebenarnya. Atau pihak atau orang yang membantu melakukan perjudian ini, contoh misalkan warnet yang mengkhususkan atau menyelenggarakan, memfasilitasi perjudian online ini, itu bisa kena juga ancaman hukuman ini ya. Contoh mungkin lihat berita di sini. Nah ya, itu juga bisa terkena. Oke, selanjutnya adalah pasal 282 KUHP.
ini dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi, video porno, atau website porno yang banyak beredar. Dan ya harus jujur, kita gampang diakses karena Indonesia tidak seperti mungkin di Cina ya, akses internetnya sudah di satu pintu. Hanya dikoordinir atau diawasi saja oleh Kominfo, dan itu memang akan sulit ya untuk memfilter semua. Nah, di sini misalkan beberapa hal, contohnya misalkan di sini kontennya ya penyebarannya ya, bukan pembuatan pornografinya. Jadi penyebaran, karena yang disusur atau yang dikenakan di sini adalah penyebaran. Jadi mungkin yang mempunyainya tapi tidak disebarkan tidak terkena delik pasal 282 ini ya. Website juga seperti itu, berarti kalau website kan otomatis itu menyebarkan ya, jadi nggak bisa website pribadi. Mungkin kalau video bisa dimiliki pribadi dan tidak disebarkan, tapi kalau namanya website ya pasti itu menyebar ya, artinya dipublish. Nah, itu akan kena. Memang agak sulit ini website ya. Untuk penyebaran pornografi itu ya biasanya yang heboh adalah seperti artis-artis gitu ya, mungkin masih ada ingat yang ini, udah tahu lah ya, itu saya nggak usah cerita siapa artisnya ya, Peter Pan gitu ya, sampai sekarang gitu kan, walaupun beberapa artis juga ada banyak ya, seperti Vanessa Angel, tapi yang dicontohkan di sini adalah penyebarannya. Jadi ini kan bocor karena dari orang dekatnya juga ya kan. Nah, untuk website memang sulit untuk memblokir penuh ya, kecuali ada laporan gitu atau ada aduan. Selain itu juga walaupun berbahasa Indonesia gitu ya, ini kan kalau website kan bisa saja misalkan domainnya domain dari luar negeri gitu ya, .com gitu ya, yang didaftar di luar negeri. Kemudian hosting juga dari hosting luar negeri, walaupun yang upload atau yang memanage ya adminnya dari Indonesia. Nah, ini memang agak sulit sekali ya. Tapi nanti dengan undang-undang ITE mungkin ini bisa terjadi. Nah, jadi berdasarkan pasal 282 dan 311 KUHP, jadi dapat dikenakan kasus-kasus untuk penyebaran foto atau film pribadi yang vulgar ya di internet. Sementara untuk pasal 378 dan 262 bisa dikenakan pada kasus-kasus carding ya, kan penipuan ya. Jadi walaupun tidak spesifik carding, tapi ini penipuan. Jadi pelakunya melakukan penipuan. Jadi seolah ingin membeli suatu barang dan membayar gitu ya dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya dan CCP-nya juga hasil curian gitu ya. Jadi ini bisa diterapkan sebenarnya. Nah, untuk pasal 406 KUHP juga dapat dikenakan pada kasus-kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain seperti website ya atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat menggunakan atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, contoh yang dulu yang paling terkenal ya situs KPU ya, situs KPU yang jadi tampilannya jadi partai nanas, partai pokoknya buah-buahan lah seperti itu. Masih tentang tinjauan cyber law ya di Indonesia, yang terkait dengan cyber law yaitu adalah Undang-Undang Nomor 19 ya, tahun 2002 tentang hak cipta, di mana di situ menyebutkan bahwa suatu program atau data mempunyai nilai puluhan kali lipat dibandingkan dengan nilai dari komputer atau medianya. Jadi misalnya komputernya sih 6 juta gitu, tapi aplikasi atau CD-nya sih cuma 3.000 atau 5.000 gitu. Tetapi dari program itu installernya gitu jadi puluhan kali lipat
ya dibandingkan medianya atau CD-nya tadi, di mana data atau program tersebut tersimpan ya di CD-nya, di aplikasinya ya, sehingga program tersebut tersimpan di CD ya tadi, yang menjadikan banyak orang ingin mengambilnya secara tidak sah, tentunya untuk disalahgunakan atau diambil manfaat tanpa izin dari pemiliknya. Jadi seperti itu. Mungkin penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di tampilan-tampilan berikut. Nah, tadi masih terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Di pasal 1-nya ya, ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 tentang hak cipta, bahwa program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Ya bahasa kitanya coding lah, coding. Ini bahasa hukumnya seperti itu. Kemudian hak cipta atau copyright ya, program komputer berlaku selama 50 tahun di pasal 30-nya. 50 tahun sejak apa? Nah, ingat kuliah cyber law dan cybercrime sebelumnya. Ini sudah dijelaskan sama saya ya. Oke. Nah, dalam pasal 72 ayat 3 ya, Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan ya, barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, di sini ada kata yang sangat penting, yaitu untuk kepentingan komersial. Jadi hak cipta ini bisa ada pengabaian sebenarnya. Kalau untuk misalkan non-profit, kegiatan pendidikan, nah itu bisa. Tapi ingat, makanya mahasiswa juga harus hati-hati nih ketika dia lulus, status dia sudah tidak mahasiswa lagi, atau dia bekerja gitu ya, dengan masih pakai laptop dan aplikasi program yang ketika dia kuliah. Nah, ini hati-hati karena Anda setelah bekerja kan berarti ada kepentingan komersial karena Anda menghasilkan suatu nilai ekonomi. Nah, ini harus dicermati. Nah, karena begini ya, saya ingin sedikit cerita. Kalau ada pertanyaan mengenai si A dan si B misalnya bekerja di perusahaan X gitu ya. Nah, suatu saat si A itu resign. Nah, maksud saya gini, sebelum resign dia ini A dan B itu bikin program untuk perusahaan X aplikasinya. Ini bekerja statusnya, bukan subkon ya. Dia bekerja untuk perusahaan X, A dan B, di mana ditugasi untuk membuat suatu aplikasi. Nah, 2 tahun kemudian si A ini pindah ke perusahaan Y, misalnya suatu perusahaan lain yaitu Y. Di perusahaan Y ini kemudian dia disuruh juga, diminta untuk membuat program yang ternyata menurut si A ini sama kayak program yang dia buat di perusahaan sebelumnya, di perusahaan X. Nah, kemudian dia berpikir, wah saya pakai aja codingan yang perusahaan X tadi yang sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, ini boleh nggak? Ini melanggar aturan nggak? Hukum nggak? Bagaimana menurut kamu? Ya? Oh, nggak melanggar ya? Yang ke sana melanggar. Kenapa? Yang nggak melanggar kenapa? Yang nggak melanggar kenapa? Oh, karena programnya yang dulu yang membuat juga dia ya, yang A ini ya. Yang ini yang berpendapat melanggar karena dia sudah pindah
perusahaan. Nah, untuk kasus ini yang benar ya itu melanggar tetap. Ingat kata tadi kan saya sudah garis bawahi bahwa ada pelanggaran yaitu karena dia udah pindah. Pak, tapi kan dia yang bikinnya dulu tetap si A. Betul si A, tapi dia bekerja untuk perusahaan X, bukan bekerja untuk sendiri. Beda dengan konsultan. Itu lain hal. Jadi tetap. Jadi ingat, ketika Anda nanti sudah lulus ya, setelah misalnya Anda bekerja di perusahaan X lah taruh ya, kemudian berapa tahun kemudian pindah ke perusahaan Y, ini kan bisa terjadi di dunia IT ya. Anda mungkin diminta dengan tugas yang sama, membuat programnya. Saya ganti aja label-labelnya. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi gimana? Harus clean coding sebenarnya. Ya. Nah, mau lebih lanjut ya, tanyakan di forum diskusi. Oke? Nah, undang-undang yang terkait dengan cyber law yaitu Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Di sini ada menurut pasal satunya yaitu ayat 1 Undang-Undang nomor 36 ini, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Memang bahasa hukum seperti ini ya, jadi kita harus bisa mencernanya gitu ya. Masih dalam Undang-Undang Telekomunikasi ya, pasal 22 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi, akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Ya. Nah, berdasarkan ini ada memanipulasi juga bagian daripada pelanggaran. Nah, kadang-kadang dalam dunia teknologi ini kadang-kadang hukum tertinggal daripada teknologi. Misal ya, ketika kebetulan saya pernah menangani atau membantu menjadi saksi ahli ketika ada kasus sebuah perusahaan atau suatu individu personal memanfaatkan teknologi GSM Gateway, bukan SMS Gateway ya, GSM Gateway. Itu sekarang kan VoIP sudah banyak beredar, termasuk teknologinya digunakan oleh voice call, Telegram, WhatsApp ya. Nah, ketika dulu mungkin itu jarang. Jadi dengan GSM Gateway ini ya, dari VoIP yang biasanya harus lewat komputer, ini bisa langsung dialihkan ke handphone yang berbasis GSM. Nah, ini ada orang yang beli peralatan GSM Gateway-nya, dan itu kemudian mengirimkan ke handphone biasa. Secara teknologi ini bagus, kreatif, tapi secara aturan ini dikenakan pidana juga karena tidak ada izin. Nah, ini memang dilematis ya dalam hal ini. Teknologi selalu atau hukum selalu kadang-kadang aturannya kalah cepat dengan teknologi yang ada. Tapi kita harus bisa mencermati dengan baik. Bagaimana harus mengusulkan dulu nih aturan hukumnya gitu ya, sebelum mungkin ada inovasi. Sama ketika dulu Gojek itu kan pro kontra, karena dalam terutama yang ojek itu kan tidak diatur ke dalam undang-undang lalu lintas, undang-undang angkutan umum ya. Kalau taksi dan Grabcar-nya, Gocar-nya memang itu bisa masuk, tapi ojek kan bukan alat di undang-undang itu, undang-undang lalu lintas bukan termasuk dalam angkutan umum, makanya agak susah untuk melarangnya kan dulu. Nah, sekarang kan ada terobosan baru ya. Nah, undang-undang yang terkait biasanya nih, terkait dengan ini kan data-data kita semua hampir digital semua. Yang ada cetakannya, yang ada tulisannya, yang ada kertasnya itu sekarang pasti ada digitalnya, betul nggak? Contoh apa? Absen.
mahasiswa, ya kamu kan ada kertasnya tuh tanda tangan kalau itu sama dosennya dipanggil, absen panggil. Tapi pasti ada file digitalnya kan, nggak mungkin dulu ngetiknya pakai mesin tik manual kayak dulu. Pasti pakai Microsoft Word atau aplikasi perkantoran, ya kan, Excel dan sebagainya. Betul? Nah, jadi ini terkait dengan data digitalnya ini atau dokumen ini masuk ke dalam undang-undang ini nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Jadi diatur di sini untuk pengakuan atas mikrofilm atau media lainnya. Ya dulu kan masih zamannya mikrofilm. Ya, sebelum tahun 2000 mungkin komputer nggak seperti sekarang ini di flash disk semua. Atau alat penyimpanan informasi yang bukan kertas lah. Flash disk, disket, hard disk, ya, CD, ya. Mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian komputer yang dialihkan atau ditransformasikan. Nah, jadi hati-hati nih. Anda misalkan biasanya ketika udah bekerja terus pindah nih, temannya masih di perusahaan yang lama, terus kadang-kadang temennya yang pindah ini minta file, tolong dong di kantor saya lagi disuruh bikin ini, saya dulu pernah deh bikin sama kamu di sana. Daftar gaji-gajinya kayak gimana sih standarnya di sana saya lupa lagi. Tolong dong kirim daftar gaji, file pada daftar gaji. Mungkin di HRD di sana ya. Nah, tetapi ini kan berarti mengirimkan lewat email, lewat apa informasinya ya, lewat WA. Nah, ini dilarang sebenarnya. Karena apa? Ini bagian dari dokumen perusahaan. Undang-undang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, sebenarnya ini lebih pada barang bukti ya. Jadi maksudnya alat bukti elektronik terorisme ini. Jadi sekarang kan biasanya menggunakan jaringan teknologi informasi ya. Laptopnya, ingat kan Imam Samudra, Amroji itu tertangkap dari apa? Beberapa orang-orang di sekitarnya yang tertangkap dulu. Kemudian di situ ada laptop, ada apa, dari laptop itu kita dalami ya, sehingga akhirnya tertangkap. Sama ketika Osama bin Laden juga seperti itu kan. Orang-orang terdekatnya ditangkap ya, dapat ditangkap, tetapi Osama bin Ladennya belum. Nah, dari penangkapan itu kan ada laptop orang-orang di sekitarnya. Maka ditelusuri lah di mana kira-kira komunikasinya dan akhirnya tertangkap. Nah, seperti itu. Jadi ini sebagai barang bukti juga nanti di dalam pengadilan misalnya membuktikan bahwa dia terlibat teroris atau tidak. Ya, baik. Ya, ini sudah tidak asing lagi dalam terkait dengan cyber law apa pasti akan selalu disebut ini Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini terdapat pada pasal 27 mengatur perbuatan yang dilarang seperti yang sebenarnya sudah diatur juga dalam KUHP yang sebelumnya saya sudah jelaskan kan di beberapa slide sebelumnya, yaitu terkait kesusilaan dalam hal ini pornografi ya, perjudian online, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman yang sebenarnya di KUHP sudah termasuk ya, tetapi dikarenakan ya barang buktinya elektronik, bagaimana, dan ini bisa jadi kelemahan KUHP yang di dalam KUHP itu, maka dibuatlah undang-undang yang memfasilitasi ini, yang mengakomodir teknologi informasi di sini ya. Oh ya, sebenarnya undang-undang IT yang sekarang yang udah direvisi itu ada yang sudah direvisi. Tahunnya bukan tahun 2018. Bukan tahun 2008, tapi 2016 ya. 2016. Jadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya sudah direvisi, ada beberapa perubahannya. Nah, coba Anda lihat ya perubahannya apa saja. Saya ingin Anda lebih aktif dalam perkuliahan ini. Oke, bagaimana? Nah, di Undang-Undang IT ini pasal 17-nya mengatur tentang transaksi elektronik.
Kemudian pasal 42-nya mengatur tentang penyidikan, ya. Penyidikan, bagaimana menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan-kejahatan yang berbau teknologi informasi, dan pasal 44-nya tentang alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang. Karena misalkan hard disk, file digital itu sudah dianggap sebagai barang bukti, yang kalau dulu harus ada bukti fisik terus. Sementara yang namanya teknologi informasi tidak selalu harus berupa fisik, tapi barang buktinya barang bukti digital. Nah, makanya ada penyidikannya, ada pembuktiannya dengan namanya digital forensik. Misalnya kan kalau yang mayat apa gitu kan kedokteran forensik. Nah, ini digital forensik. Ya, kebetulan saya 2013 sudah banyak terlibat di digital forensik juga, ya. Nah, dalam pasal 36 Undang-Undang ITE, di situ disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur pasal 27 tadi, ya, sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Misalkan begini, seseorang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, kerugian, ya kayak penipuan tadi, akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan atau denda maksimum 12 miliar rupiah. Ya. Itu dinyatakan dalam pasal 51-nya ayat 2. 12 miliar. Ya. Kalau dibeliin cendol seberapa. Nah, makanya hati-hati di sini. Jadi kita tujuan mata kuliah ini memang supaya kita akrab dengan pasal-pasal di undang-undang lain. Karena kita mau tidak mau akan bersentuhan dengan ini sebagai orang yang bergerak di bidang teknologi informasi, sebagai nanti Anda mahasiswa jurusan teknik informatika dan komputer, akan banyak berkecimpung setelah lulus di dalam dunia teknologi dan informasi. Nah, pada pasal 28-nya ayat 2, di sini penting nih, karena ini banyak sekali ini terjadi saat ini, terutama ketika pilkada, pilpres, macam-macam deh. Di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi di sini no sara, ya. Jadi hati-hati. Ini Anda sosmed Anda atau Twitter, akun Facebook Anda, ingat, walaupun punya Anda tapi namanya sosial media itu kan bisa dibaca umum. Anda bisa terkena ini. Jadi bijaksanalah menggunakan sosmed. Hati-hati karena gara-gara jari-jari Anda bisa terjerat gitu ya dalam hukum. Nah, oke. Kita lihat beberapa studi kasus yang ada lah ya, Indonesia. Contohnya pembobolan atau deface ya, situs KPU. Ini pertama kali pemilu yang memilih presiden secara langsung. Jadi pada waktu itu ada namanya Dhani Hermansyah ya. Jadi dia melakukan deface. Jadi situs KPU-nya yang nama-nama partai itu Golkar, PDI ya, Partai Sejahtera, Partai Keadilan. Dulu masih Partai Keadilan, ada Sejahtera. Partai Amanat Nasional, ya kan, Bulan Bintang, ya. Nah, itu semua gambar-gambar partainya itu di deface, menyebut nama buah-buahan partai, mangga, partai jambu, ya mungkin kayak di pemilihan kepala desa, ya di tingkat desa, ya di daerah-daerah, ya. Ini sehingga masyarakat jadi menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat gitu, terhadap pemilu yang berlangsung. Wah, jangan-jangan nanti suaranya bisa diputarbalikan jadi pemenangnya partai ini gitu. Nah, ini juga mengurangi kredibilitas ya kalau kita lihat studi kasus seperti itu. Nah, maka sebenarnya harus
diperkuat sistem keamanannya. Nah, studi kasus lain yaitu misalkan pembobolan bank. Tentunya bukan pembobolan bank dalam arti dibuka, dirampok banknya ya, secara fisik ya. Tapi ini pembobolan lewat sistem teknologi informasi lewat online-nya. Jadi di mana salah satu asisten pelayanan nasabah ini bernama Dwi Normal melakukan pemindahan buku, jadi transfer, dan nggak kecil, 3,5 miliar dari rekening antar kantor fiktif ke rekening pasif. Kemudian uang itu diambil melalui keliling maupun tunai. Jadi ini memindahkan transfer ya dengan menggunakan password kepala bank DKI cabang pembantu Tebet. Nah, ini melibatkan juga, ini pasti kalau kayak gini pasti dimintai keterangan pasti kepala cabangnya ini. Jadi terkait dengan password hati-hati. Anda mungkin tidak menggunakan atau tidak melakukan kejahatan, tapi password Anda, user ID Anda bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga Anda bisa jadi tersangka, kecuali Anda punya alibi bahwa pada saat dilakukan itu Anda tidak melakukan atau bisa membuktikan Anda tidak melakukan. Misalkan ya, kebetulan pada tanggal yang disangkakan Anda di rumah sakit, di ICU, dan nggak mungkin ngapa-ngapain. Itu bisa mengatakan dari tuduhan. Tapi kalau tidak seperti itu, Anda bisa terkena pasal, ya, terkena seperti ini. Ini hati-hati. Oke, ini sebagai bahan diskusi ya. Jadi, misalkan ada seorang warga negara Indonesia yang berada di Australia melakukan cracking sebuah web server ya yang berada di Indonesia, yang ternyata pemilik servernya adalah orang Cina dan tinggal di Cina. Nah, hukum mana yang dapat dipakai untuk mengadili si pelaku? Oke, nggak usah dijawab sekarang. Ini baik, enaknya jadikan tugas saja ya. Nanti Anda lihatlah di linknya ya, bahan diskusi ini untuk sebagai pilihan tugas Anda. Baik, saya tunggu pendapat dan jawaban Anda ya. Terima kasih. Nah, baik. Sekarang bahan diskusi kita yang kedua. Misalkan ada seorang mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Jepang ya, atau tinggal di Jepang ya. Kemudian dia mengembangkan aplikasi untuk tukar-menukar file dan data elektronik secara online. Nah, sementara ketika sudah jadi aplikasi itu, kemudian ada seseorang tanpa identitas meletakkan software bajakan dan video porno di server aplikasi yang mahasiswa Indonesia itu buat ya, dan yang dibuat dan diinstal gitu ya. Jadi dalam hal ini siapa yang bersalah dan siapa yang harus diadili? Nah, saya juga tunggu jawaban Anda di tugas. Baik, terima kasih. Saya tunggulah tugasnya. Baik. Tadi saya sudah memaparkan beberapa hal tentang cyber law atau hukum-hukum yang terkait dengan tindak pidana cyber ya, tindak pidana cyber di Indonesia. Nah, untuk kasus-kasus tindak pidana cyber ini kan khusus ini ya, artinya ada karakteristik yang unik di sini. Kalau lapor ke polisi bagian apa Pak? Ya, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini telah dibentuk yang namanya Direktorat Tindak Pidana Cyber, DTP Cyber, singkatannya kurang lebih sih seperti itu. Direktorat Tindak Pidana Cyber yang ada di bawah Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri di daerah Blok M lah itunya apa
kantornya. Nah, itu di situ ada namanya polisi cyber. Dia juga berpatroli, tapi bukan berpatroli di jalan-jalan, tetapi di dunia maya, di internet. Jadi yang menyebarkan ujaran kebencian dan segala macam bisa diperiksa itu karena ada buktinya, misalkan, karena dia berpatroli. Ini polisinya berpatrolinya di ruangan, di ada komputer. Ya. Terus kalau kita dirugikan atau terkait dengan ujaran kebencian dan segala macam, ya tentunya bisa laporkan ke tadi Direktorat Tindak Pidana Cyber, ya, atau juga kita bisa melaporkannya, nanti ditindaklanjuti oleh Pusat Investigasi Cybercrime, ya, itu yang tadi polisi cyber tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin Anda googling aja polisi cyber, nanti bisa tahu, ya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.